Halo para pendengar, dimanapun Anda berada. Selamat datang di Isekaipedia. Pada video part 2 Peta Dunia Mushoku Tensei, kita akan membahas lebih dalam mengenai 3 benua yang belum diceritakan pada part pertama, yaitu benua Milis, benua Begarito, dan benua Langit. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Yang pertama ada benua Milis. Secara umum, mayoritas populasi benua Milis adalah ras manusia. Namun ada juga ras lain seperti ras hewan yang terdapat pada hutan agung, ras elf bertelinga panjang, dan ras dwarf. Pada wilayah utara benua Milis terdapat hutan agung, sedangkan di wilayah selatan terdapat kerajaan suci Milis. Kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh gugusan pegunungan Naga Biru yang dilewati oleh jalan pedang suci, yakni jalan lurus yang tidak dihuni oleh satupun monster. Musim hujan adalah cuaca khusus yang terjadi di hutan agung dan benua Milis selama sekitar 3 bulan. Butuh 5 hari lebih untuk menyeberang dari pelabuhan benua iblis yaitu Windport sampai ke pelabuhan benua Milis yaitu kota Sainport. Kita akan membahas lebih detail mengenai landmark yang terdapat pada benua Milis. Kerajaan Suci Milis memiliki ibu kota yang bernama Milision. Kota ini dilindungi oleh 7 menara. Mayoritas populasinya merupakan ras manusia dan cukup memandang rendah keberadaan ras lainnya. Bahkan beberapa di antaranya membenci ras iblis. Hal ini diakibatkan oleh ajaran agama Milis, sehingga penganut Milis pun terbagi ke dalam 2 fraksi, yaitu fraksi pro-iblis yang mengakui dan beberapa di antaranya tidak segan-segan menjalin hubungan dengan ras iblis, dan fraksi lainnya adalah fraksi kontra-iblis, yang membenci dan tidak mengakui ras iblis. Pendukung fraksi ini adalah keluarga dari ibu Rudeus Greyrat, yaitu keluarga Zenith Greyrat. Zenith Greyrat sendiri dilahirkan di keluarga bangsawan Milis, yaitu bangsawan Latreia. Kemegahan kota Milision bahkan dapat dilihat hanya dengan melihatnya melalui jalan pedang suci. Pertama, sungai Nikolaus yang mengalir turun dari gugusan pegunungan Naga Biru, mengalir hingga ke kumpulan air biru berkilauan Danau Agung. Yang mengambang di tengah Danau Agung adalah Istana Putih. Lebih jauh lagi, masih akan ada sungai Nikolaus dari sana. Di sepanjang perjalanan, kita akan menemukan bangunan emas yang bersinar, yaitu Gereja Agung, dan bangunan perak berkilauan, yaitu markas Guild Petualang. Terakhir, dengan mengelilingi kota, kamu akan melihat 7 menara besar dan daerah padang rumput luas di luar. Kemegahan dan harmoni. Karena memiliki kedua sifat ini, kota ini bisa disebut kota paling indah di dunia. Ibu kota Milision terbagi menjadi 4 distrik. Di utara, ada distrik residensial. Itu adalah tempat untuk rumah-rumah pribadi dan juga kompleks perumahan. Suatu tempat di mana keluarga bangsawan dan ksatria hidup. Ada beberapa perbedaan dengan warga kota biasa, tetapi pada dasarnya mereka semua yang ada di sana adalah rumah-rumah pribadi. Di timur ada distrik perniagaan. Ini adalah distrik di mana segala macam pedagang berkumpul. Ada sejumlah besar toko-toko di sini, tetapi strukturnya kecil. Ini adalah tempat di mana banyak perusahaan dagang bertemu dan memperluas kotak perdagangan mereka bersama-sama. Area ini merupakan kawasan bisnis berskala dunia. Para pandai besi dan rumah pelelangan ada di sini. Di selatan ada distrik petualang. Ini adalah tempat di mana para petualang berkumpul. Berpusat di sekitar markas Guild Petualang, ada segala macam toko-toko dan penginapan yang ditujukan untuk para petualang. Ada juga daerah kumuh untuk para petualang rusak yang dilengkapi tempat-tempat perjudian. Sebagian besar pasar budak lebih banyak terdapat di distrik ini daripada di distrik perniagaan. Di barat ada distrik suci. Ada sejumlah tempat untuk tempat tinggal orang-orang yang terkait dengan gereja suci Milis. Gereja terbesar nomor 1 juga ada di sini. Juga, Ksatria Suci Milis memiliki kantor pusat mereka di distrik ini. Sekarang kita akan mengunjungi hutan agung. Ada suatu kota yang dibangun di atas mucak-mucak pohon yang bangunannya terhubung dengan sejumlah jembatan. Tampaknya dengan adanya hujan deras tanpa berhenti selama 3 bulan ke depan, tanah akan benar-benar banjir dan tidak ada satupun yang bisa berjalan di atasnya. Itulah sebabnya orang-orang yang tinggal di hutan agung hidup di atas pohon. Ada jembatan pada masing-masing pohon, sehingga kamu bisa melihat suatu desa tanpa harus turun dari pohon. Tidak ada yang spesial di bawah pohon. Sepertinya ada bekas bangunan sederhana dan sawah, namun tidak ada tanda-tanda digunakan. Bagi ras hewan, tampaknya tanah bukanlah suatu keharusan untuk hidup.
Bagaimanapun juga, tempat ini adalah desa, sehingga tidak ada senjata, peralatan bermacam-macam toko, atau penginapan. Pada dasarnya, bangunan-bangunan di sini berfungsi sebagai gudang dan pos jaga. Semua itu dibangun di atas pohon. Desain desanya tiga dimensi dan itu cukup menarik. Berjalan-jalan menginatinya saja sudah cukup membuatmu takjub. Pada beberapa tempat tertentu, ada batas-batas yang tidak boleh dilalui. Sepertinya itu adalah tempat-tempat sakral di sini. Ras hewan adalah istilah umum untuk ras-ras yang tinggal di hutan agung. Di antara mereka ada sejumlah ras yang melakukan perjalanan ke benua iblis dan menyebut diri mereka ras iblis. Satu-satunya sifat fisik yang ketara adalah salah satu bagian tubuh mereka memiliki karakteristik seperti hewan non-manusia mamalia. Dan juga berbagai ras memiliki kemampuan tambahan yang unik, yaitu kemampuan sensorik. Di antara banyaknya ras hewan, ras Dedorodia adalah keberadaan yang khusus. Mereka adalah keluarga yang mengawasi hewan suci, dan juga mengawasi seluruh hutan agar terlihat lebih harmonis. Itulah Dedorodia. Dedorodia yang memiliki fisik mirip kucing, dan Adorodia yang mirip anjing. Keduanya adalah cabang utama. Kemudian beberapa puluh jenis lain dari suku cabang tersebar di seluruh hutan agung. Jadi kesimpulannya, mereka adalah penghuni hutan agung dengan kasta teratas layaknya bangsawan. Dan juga, ras bertelinga panjang dan ras hobbit juga hidup di hutan agung. Kebetulan ras dwarf tidak tinggal di hutan agung, tetapi bahkan lebih jauh ke selatan di dasar gugusan pegunungan Naga Biru. Selanjutnya kita akan melewati Jalan Pedang Suci. Merupakan jalan raya sangat lurus yang membelah hutan agung. Jalurnya tepat berbatasan dengan Cakrawala dan terus menjuntai sampai ibu kota kerajaan suci Milis. Dahulu katanya, konon Saint Milis membuat jalan raya ini dengan dipenuhi kekuatan sihir. Kisahnya, Saint Milis mengayunkan pedangnya sekali, dan setelah itulah jalan ini terbentuk. Sabetan pedangnya mengiris hutan, gunung dan apapun di depannya, sampai menebas langsung ke arah Raja Iblis yang berada di daerah benua Iblis. Kisah ini mulai menyebar di kalangan warga, sehingga jalan ini disebut Jalan Pedang Suci. Meskipun sekitar dibanjiri oleh air, jalan raya ini tetap kering, dan juga tidak ada seekor pun monster yang mendekati jalan ini. Jalannya benar-benar lurus ke depan tanpa ada tikungan sedikit pun. Terdapat sebuah kota di lembah menuju gugusan pegunungan Naga Biru. Pintu masuknya adalah kota penginapan. Ras Dwarf merupakan mengatur distrik penginapan di sini. Di kota tersebut tidak ada guild petualang, namun itu terkenal sebagai kota blacksmith, toko-toko senjata dan toko-toko armor. Semua berhubung satu sama lain. Pedang yang dijual di sini tidak hanya murah, tapi juga berkualitas tinggi. Jika berjalan ke timur sepanjang gunung, maka akan mencapai suatu kota besar dwarf. Sedangkan jika berjalan ke arah utara, maka akan tiba di wilayah elf. Dan jika berjalan ke arah selatan, akan tiba ke daerah hobbit yang tersebar. Benua berikutnya yang akan kita bahas adalah benua Begarito. Benua Begarito dikatakan memiliki aliran kekuatan sihir yang jauh lebih kuat dibanding benua iblis. Kerap terjadi fenomena aneh yang berhubungan dengan mana. Jika diperhatikan, rata-rata kekuatan monster di sana setara dengan yang ada di benua iblis. Namun di samping itu, ada sejumlah besar dungeon, baik yang ada di bawah tanah maupun di permukaan tanah. Selain itu, fenomena cuaca aneh juga sering muncul. Iklim di sana bisa dijelaskan dengan satu kata, gurun. Benua itu seluruhnya tertutup pasir. Sore hari di sana sangatlah panas dan terik, dan di malam harinya bagaikan pertengahan musim dingin. Hampir tidak ada oasis, sehingga petualang di sana tidak dapat beristirahat. Juga, jika melangkah lebih jauh di bagian tengah benua, lambat laun daerah gunung akan lenyap, dan untuk beberapa saat, daratannya akan berubah menjadi lapisan es yang tertutup salju. Dari padang pasir yang begitu panas, tiba-tiba berubah menjadi daratan yang tertutup es. Betapa ekstrim perubahannya. Ada banyak ras yang tinggal di sini. Mayoritas dari mereka adalah petualang atau mantan petualang. Ada juga monster-monster yang tidak lazim. Kalajengking raksasa dengan ukuran yang sama dengan Great Land Turtles, dan cacing raksasa yang memakan kalajengking tersebut, karena makanan pokok mereka tidak lazim. Selanjutnya kita akan menuju ke kota Basara. Merupakan suatu kota di bagian selatan benua Begarito. Pada pagi hari, Basara benar-benar ramai. Barang-barang berbaris di depan tenda, dan orang-orang menjajakannya dengan suara lantang. Para pedagang menawarkan barang dagangannya dengan suara keras,
dan para pembeli pun membalasnya dengan suara yang lebih keras. Seseorang dapat membeli barang dengan mata uang yang berlaku di daerah ini, ataupun bisa membeli dengan sistem barter. Mata uang pada wilayah ini disebut sinsa. Orang-orang Begarito memiliki bakat tinggi dalam mengolah bahan kaca. Saat hari telah malam, dapat pemandangan yang cukup terang. Layaknya festival kuil, ada api unggun menyala di sana-sini. Di sekitar api unggun, ada kain-kain seperti permadani yang tersebar. Di atasnya, banyak pria dan wanita yang makan sambil bersenang-senang. Semua orang memakai sorban. Warna dan pola pakaian mereka bervariasi, sedangkan warna pakaian masing-masing ras dapat dibedakan dengan begitu jelas. Kita beralih ke kota Dungeon 8. Di kota 8 terdapat dungeon yang tak terhitung jumlahnya. Kota ini juga merupakan tempat yang dipenuhi benda sihir. Kota ini dibangun dengan material mirip batang yang tidak dapat kamu jumpai dimanapun. Ketika mendekatinya, maka kamu akan melihat bahwa sebenarnya batang-batang tersebut adalah tulang benulang. Itu adalah tulang behemoth raksasa. 8 adalah kota yang dibangun di dalam tulang rusuk raksasa. Ukuran tulang rusuk itu tidaklah umum, sehingga suatu kota bisa masuk ke dalamnya. Ada 12 batang tulang rusuk raksasa, yang berbentuk seperti pilar, dan di tengah-tengahnya bangunan-bangunan kota 8 yang berwarna kecoklatan seakan menyebar ke segala arah. Dulunya, tempat ini hanyalah oasis yang dikelilingi oleh sisa-sisa tulang behemoth. Bangunan-bangunan di kota itu terbuat dari tanah dan material yang dapat dipanen dari jasad monster. Pemandangan kota dengan suasana seperti ini sering mirip seperti benua iblis. Guild petualang di sini adalah suatu bangunan yang terbuat dari batu tunggal yang besar. Kemungkinan besar bangunan ini dibuat dengan metode sihir. Terdapat relief rumit yang terukir pada pintu masuk. Saat kamu masuki bangunan itu, udaranya terasa segar karena sistem ventilasi yang bagus. Terdapat sejumlah besar dungeon pada tempat ini, sehingga para petualang tertarik untuk menjelajahinya. Para petualang dari seluruh dunia mengunjungi tempat ini agar menjadi kaya mendadak. Namun mereka harus melalui banyak drama dan tragedi. Meskipun sering terjadi tragedi dan kekacauan, kota ini sekarang menjadi kota metropolitan yang terkemuka di benua Begarito. Orang-orang mendulang benda-benda sihir di sana, lalu mereka menuju kota lain untuk menjualnya dengan harga tinggi. Ada pedagang yang melakukan bisnis semacam itu. Pedagang-pedagang itu membawa batu atau kristal sihir dari barat daya, melewati bazar, lalu menuju Lapan. Selanjutnya kita akan membahas suatu dungeon, yaitu Dungeon Teleport. Dungeon Teleport adalah tipe dungeon kelas S, yang juga merupakan salah satu dungeon terburuk di area ini. Terdapat 7 lantai pada dungeon tersebut. Dari lantai pertama hingga lantai ketiga, tempat tersebut seperti sebuah sarang semut. Di sana terdapat lorong-lorong yang berkelok, ruwet dan juga jalan buntu. Kemudian, tampaknya lingkaran sihir juga terdapat pada setiap ruangan pada dungeon tersebut. Lingkaran sihir berubah bentuk menjadi retakan batu pada lantai keempat. Monster laba-laba yang disebut Tarantula Deathlord akan membuat sejumlah besar jaring pada lantai pertama. Ada juga banyak ulat dan laba-laba pada lantai kedua. Pada lantai ketiga, terdapat Mad Skull yang memimpin kawanan ulat dan laba-laba tersebut. Kemudian, pada lantai 4, ulat dan laba-laba tidak lagi ditemukan, dan hanya terdapat Mad Skull dan Armor Warrior saja. Lantai selanjutnya, yakni lantai kelima, hanya terdapat Armor Warrior dan Little Devil. Dan hanya ada Little Devil pada lantai ke-6. Pada lantai ke-7, terdapat penjaga dungeon yaitu Hydra berkepala 9 dengan batu penyerap sihir berwarna hijau zamrud sebagai sisiknya. Di lantai itu pula terdapat Zenith Greyrat yang terperangkap di kristal sihir selama 6 tahun sejak terjadinya bencana teleportasi. Benua terakhir yaitu Benua Langit merupakan benua yang lokasinya berada di 3000 meter di atas permukaan laut. Tidak banyak informasi mengenai benua ini, selain menjadi tempat tinggal ras langit dan terdapat Raja Kegelapan yang berada di dungeon Benua Langit bernama Raja Kegelapan Vita. Nah, sekian penjelasan tentang benua Milis, benua Begarito, dan benua Langit yang dapat gue ceritakan. Seluruh informasi yang gue ceritakan bersumber dari light novel dan manga Mushoku Tensei. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.
Isekaipedia signing off.